Selamat datang di Semesta Men in Black, semesta di mana organisasi rahasia semacam Kementerian Urusan Alien yang tugasnya menjaga hubungan baik antar planet, sebuah pekerjaan yang terdengar mustahil tapi mungkin masih lebih mudah daripada menjaga hubungan yang setiap chat cuma dibalas WKWK. Kisah dimulai di suatu jalan dekat perbatasan negara Meksiko dengan memperlihatkan suatu mobil box yang berisi migran gelap. Habis itu mereka dicegat sama rombongan polisi yang langsung ngecek isi dari mobil box ini. Semua imigran disuruh baris kayak mau upacara 17-an buat didata identitasnya. Tapi nggak selang lama ada mobil datang yang berisi dua bapak-bapak lengkap dengan jas hitam rapi udah kayak mau rapat pengesahan undang-undang. Selamat malam hadirin sekalian, kami ambil alih dari sini. Ini orang siapa? Wacir, ini muka pefilter TikTok. Habis ngecek semua imigran, doi curiga sama satu orang ini, jadinya dia dibawa ke semak-semak buat diinterogasi. Pas sudah dibawa ke semak-semak, terungkap kalau ini orang adalah alien yang berbentuk kayak gabungan siput dan kura-kura yang lagi nyamar. Diinterogasilah makhluk ini tentang masalah identitasnya, tapi gara-gara polisi tadi curiga kalau ketiga orang ini berbuat yang tidak diinginkan di semak-semak, dia ngecek dan hal itu ngebikin si aliennya ngamuk sampai mau menjadikan polisi ini menu makan malam. Mikir orang tua, makananku. Habis berhasil ngelumpuhin alien sampai ngebuat polisi ini mandi slime, para polisi yang lain ikut nimbrung gara-gara dengar suara tembakan. Gak mau informasi tentang alien tersebar, bapak-bapak ini manggil tim khusus pembersihan dan ngasih tunjuk sebuah alat bernama neuralizer yang fungsinya buat ngapus ingatan orang. Oke bapak-bapak, tolong lihat kemari. Benda apa nih bang? Kalau kalian lihat ini, kalian akan lupa kalau kalian pernah lupa. Hah? Habis selesai ngurusin saksi mata, orang ini yang diketahui bernama Agent K ngobrol sama partnernya soal doi yang udah nggak kuat buat kerja kayak gini lagi. Alhasil dihilangin lah ingatannya. Pindah lokasi ke pusat kota New York, kita diperlihatkan adegan pengejaran polisi New York pada buronan yang salah satunya adalah polisi muda yang masih bersemangat untuk menumpas kejahatan. Sedangkan yang lainnya udah kebanyakan makan Krabby Patty jadinya malas buat ngejar. Berpikir bahwa keadilan adalah hal yang harus ditegakkan, terus suap, korupsi, dan nepotisme adalah hal yang sangat biadab untuk dilakukan, beliau ini ngejar buronan sampai jungkir balik. Habis itu doi berhasil nyegat nih buronan dan mau ditembak sama senjata tapi berhasil digagalin dan senjatanya tiba-tiba lenyap gitu aja. Buronan ini berhasil kabur lagi ke arah salah satu gedung. Astaga, tokek Somalia! Berhasil ngejar sampai puncak gedung, doi akhirnya mojokin nih buronan, tapi bukannya nyerah, nih orang malah yeping kalau sesuatu bakal datang. Habis itu ngasih kedipan selamat malam dan bundir dari puncak gedung. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Pindah ke salah satu peternakan di kecamatan pinggir kota yang pemiliknya selalu KDRT sama istrinya. Kita bisa lihat kalau ada meteor yang jatuh menghantam truk peternakan. Suara apa tadi, Pak? Udah diem, panasin aja tuh sayur asem. Gak terima truknya udah hancur, pemilik peternakan ini mau minta ganti rugi tapi diserang sama sesuatu yang jatuh bersama meteor tadi dan dimakan sampai nyisain kulitnya doang. Habis itu makhluk yang nyerang tadi cosplay pakai kulitnya peternak. Aku lupa nama nih makhluk, tapi kita panggil aja Yono, oke? Habis itu Yono balik lagi ke rumah dengan perawakan kulitnya meleot kayak gini. Gak terima kulitnya di komen, dia langsung ngetatin kulitnya kayak gini. Balik lagi ke polisi tadi yang namanya adalah James. Doi diinterogasi gara-gara ngebuat buronan jatuh dari gedung. Jadi dia ceritain semuanya tapi nggak ada yang percaya. Lu nyawit tapi gimana? Nyawit kepala bapak. Gak mau keadaan semakin memanas, ketua divisi ngajak polisi satunya buat keluar dulu dan habis itu si Agent K yang di awal tadi udah ada di kantor polisi. Doi di sini nanya-nanya masalah kejadian tadi dengan antusias dan habis itu ngajak James buat ke toko gadai terdekat buat ngasih kejelasan senjata jenis apa yang dipakai sama buronan di awal tadi. Pas sudah sampai lokasi, mereka langsung nanya soal senjata sama pemilik toko. Tapi gara-gara dia nggak mau ngaku, Agent K nembak kepalanya. Ternyata dia nggak tewas dan malah numbuhin kepalanya lagi yang kalau dilihat mirip sama biji anjir. Habis itu James ngasih tahu bentuk senjatanya dan karena udah dapat apa yang dibutuhin, mereka pergi ke restoran buat dinner bareng dan James ditawarin buat ikut ke organisasinya Agent K. Keesokan harinya, gedung Yono disambangi sama pengusir hama kecoa, tapi gara-gara Yono nggak suka kalau kecoa-kecoanya dibinasain, alhasil Yono yang ngebinasain pengusir hama ini. Habis itu doi masukin pesawat ruang angkasanya ke mobil pengusir hama tadi. Di lain sisi, James datang ke gedung organisasinya Agent K dan masuk ke ruangan yang vibes-nya udah kayak tes CPNS. Pengawas tes ini ngasih tahu kalau organisasi ini lagi buka lowongan buat orang-orang terbaik. Mulailah tesnya, tapi belum mulai ngerjain, doi udah matain pensinyal dan masih nyoba buat nyambungin. Bruh. Ini kenapa harus pakai dua-duanya dah? Padahal kalau pakai salah satu juga bisa loh itu. Atau beliau ini pengikut mitos kalau pensil nggak boleh lebih pendek dari jari kelingking. Habis itu mereka pun lanjut ngerjain, tapi gara-gara ngerjainnya susah kalau sambil duduk, alhasil James pun... Lo mau join apa enggak bro?
Habis ngerjain tes tertulis, mereka semua lanjut tes praktek yaitu nembak target berbentuk alien. Tapi James di sini bukannya nembak monster tapi malah nembak bocil. Karena hal itu, pengawas ujian langsung nanyain alasannya dan doi di sini ngejelasin kalau monster-monster ini cuma warga biasa yang lagi menjalankan aktivitas biasa kayak olahraga. Tapi berbeda dengan bocil ini yang berada di tengah-tengah monster pada waktu tengah malam dan bawa buku fisika kuantum. Jadinya doi menaruh curiga dan langsung ditembak di tempat. Mendengar hal itu, semua orang speechless dan langsung lanjut tes berikutnya. Karena terpukau dengan pola pikir James, Agent K ngajak James buat gabung sama organisasi ini. Doi dikasih majalah ringkasan dari sejarah organisasi ini. Dari mulai pertama kalinya mereka ketemu alien, ama ada gambar 2 pesawat alien asli yang dijadiin monumen di taman kota. Gegara Doi nggak percaya kalau alien itu ada, dia nolak buat gabung dan baru percaya gegara ngeliat ada 4 alien yang lagi nyebat dan minum kopi. Abis itu mereka pergi ke pinggiran sungai buat ngobrolin konsekuensi dari gabung sama organisasi ini. Agent K bilang kalau yang gabung bakalan hilang identitasnya dan gak boleh punya koneksi dengan kerabat atau teman terdekatnya. Ya mirip-mirip Intel di Indonesia gitulah. Bakso. Wah, ada bakso nih. Habis itu James dikasih waktu buat mikir-mikir dulu. Worth it apa enggak, bos? Oh jelas, dapat BPJS juga. Paling lembur tiap hari. Habis mikir keras semalaman, James setuju buat gabung dan langsung ditunjukin tempat kerjanya yang kayak biro imigrasi alien. Terus dikasih seragam identitas dari Men in Black dan identitasnya diubah menjadi Agent J. Cailah, ganteng bet gue anjir. Gak selang lama ada alien yang melanggar aturan perbatasan, terus Agent J dan K langsung meluncur ke sana pakai mobil ini. Setelah sampai di TKP, mereka ketemu sama pasutri alien ini yang mau OTW ke kampung halamannya buat lahiran. Suaminya diinterogasi dan J disuruh buat ngatasin istrinya lahiran. Yo, what the f***? Gak selang lama akhirnya bayinya brojol yang bentukannya kayak cumi-cumi. Habis itu mereka berdua pergi nyari koran gara-gara curiga ada yang gak beres sama tingkah laku alien di New York dan berhasil nemuin berita yang bersangkutan sama si Yono. Habis itu mereka langsung meluncur ke peternakan buat ketemu sama istrinya Yono. Di sini istrinya Yono cerita tentang kejadian malam kemarin kalau suaminya udah diculik sama alien. Habis dapat info A1, Agent K langsung ngehapus ingatan istrinya Yono. Pindah sudut pandang ke Yono, dia ngebuntutin kakek-kakek pemilik toko emas ke salah satu warung makan. Di dalam warung kakek-kakek ini ketemu sama bapak-bapak berbadan tunggu kiri. Mereka di sini ngobrolin kalau ada alien hama yang baru masuk bumi buat ngebinasain kakek ini. Yang terungkap kalau kakek-kakek ini adalah pangeran dari suatu planet alien. Habis itu pas makanan mereka datang, ternyata yang bawa makanannya adalah Yono dan dia langsung nusuk leher mereka berdua dan ngambil sesuatu. Tapi setelah dicek, ternyata yang diambil bukan barang yang dimaksud. Sekarang kita pindah ke departemen pengurus mayat. Pangeran, kucingnya, dan bapak-bapak tadi diantar buat diautopsi. Dan gak selang lama Agent K dan J nge-spawn buat ngeliat kondisi mayatnya. Terus si J diajak buat ngecek organ-organ mayat ini dan ternyata gak ada organ sama sekali di dalamnya. Habis itu J laporan sama K. Gimana orangnya? Wah, mantep sih bos. Bukan ceweknya, mayatnya anjir. Oh sorry. Pas lagi ngobrol, dokternya manggil J lagi karena ada yang janggal sama tubuhnya. Tolong hapus history browserku. Di sini terkuat tubuh asli si pangeran. Dan sebelum mati, Doi ngasih wasiat kalau untuk mencegah perang, galaksi ada di sabuk Orion. Ini pas aku nonton agak bertanya-tanya sih. Kan tadi Doi ditusuk di area leher ya. Sedangkan posisi alien ada di daerah kepala dan tubuh manusianya tuh cuman sebagai transportasi. Hah, gimana menurut kalian? Habis itu buat ngilangin saksi mata, dokter ini pun dihapus ingatannya. Balik lagi ke kantor pusat, wasiat yang didapat tadi nggak masuk akal karena ternyata sabuk Orion itu adalah 3 bintang yang gak ada hubungannya sama sekali. Pas lagi ngobrol-ngobrol, keluarga besar dari pangeran alien tadi datang ke bumi buat minta galaksi mereka dibalikin. Bingung barang apa yang mereka minta, Agent K dan J disuruh buat pergi ke toko perhiasan almarhum pangeran tadi buat menggali info dari sana. Anjir, kecil sekali. Wow! Pindah lokasi ke toko perhiasan, Yono ternyata udah datang duluan buat nyari barangnya dan sadar kalau barang yang dicari tuh dibawa sama kucing dan dia langsung mau meluncur nyari kucingnya. Tapi gara-gara mobilnya parkir sembarangan, mobilnya diderek sama di sub setempat. Habis itu Agent K dan J tiba di lokasi tapi mereka terlambat dan Yono kabur pakai mobil derek. Untungnya J berhasil dapetin pesawatnya. Karena masih belum dapat info, mereka pun pergi ke salah satu informan pusat kota yang ternyata adalah seekor anjing. You don't like it, you can kiss my furry little butt. Mereka meres informasi dari anjing ini dan baru tahu kalau yang mereka cari itu adalah sabuk kalung dari kucing pangeran yang bernama Orion. Alhasil mereka pun meluncur ke tempat dokter forensik tadi. Pas sudah sampai lokasi, Agent J minta buat masuk sendirian. Tapi ternyata mereka keduluan sama si Yono yang udah ngancam dokter forensik. Dokter forensik di sini ngasih kode buat ngasih tahu kalau ada orang yang ada di bawah tapi malah di
disalah-artikan kalau Doi lagi ngegoda si J. Kelamaan ngasih kode yang gak pernah di ngerti nama nih cowok, Yono langsung ngambil kalung dari kucing oranye ini dan nyandra dokter forensik buat kabur. Pas sudah di luar, Yono maling mobil taksi driver ini. Mobilku belum lunas, woi! Yono nyuruh dokter forensik nyetir buat pergi ke salah satu taman kota. Terus Agent K dan J nyoba ngejar mereka. Primitif sekali orang ini, padahal kita punya mobil loh. Gak berhasil ngejar mereka dengan jalan kaki, Agent K nyusul Agent J pakai mobil terus retreat ke markas pusat dan nyuruh tenang gegara Yono gak mungkin bisa kabur karena pesawatnya udah ditahan. Panik dikejar deadline rombongan keluarga pangeran alien, J tiba-tiba keinget kalau ada pesawat yang masih bisa digunain buat kabur sama si Yono, yaitu pesawat yang dijadiin monumen di taman kota. Meluncurlah mereka ke sana pakai mobil yang bisa nempel di atas terowongan. Balik lagi ke Yono yang udah sampai duluan dan mau nyoba nerbangin pesawat sama dokter forensik, tapi gegara dokter forensik ini belum jajan seblak seharian, Doi ngomel mulu sampai dilempar ke atas pohon. Berhasil ngaktifin pesawatnya, Yono langsung mau mudik ke kampung halamannya, tapi belum sempet nyentuh atmosfer, Agent K dan J udah sampai, abis itu nembak jatuh pesawatnya Yono dan mendarat dengan mulus di hadapan mereka. Ngamuk gegara pesawatnya dihancurin, Yono langsung menunjukkan wujud aslinya yang berbentuk kecoa raksasa. Kalian gak usah tanya gimana caranya kecoa segede ini bisa muat ke kulit peternak tadi ya. Belum sempat nembak Yono, senjata kedua orang ini dimakan duluan. Gak terima senjatanya dimakan, Agent K langsung minta dimakan buat ngambil balik senjatanya. Habis itu Yono berusaha ke pesawat kedua dan nyuekin Agent J. Tapi Agent J di sini punya ide buat nge-rage bait Yono pakai cara ngebunuh kecoa-kecoa. Kepalang emosi karena keluarganya dibantai J, Yono langsung mau mukbang nih orang tapi belum sempat makan. Tiba-tiba Agent K berhasil ngebelah tubuh Yono jadi dua dan keluar berlumuran saus usus kecoa. Selain itu, galaksi yang dimaksud udah berhasil didapetin yang ternyata adalah sebuah kelereng yang di dalamnya ada galaksi. Tapi pas lagi merayakan keberhasilan mereka, tenang manis, ada aku di sini. Karena udah berhasil dapetin barangnya, mereka pun langsung balik ke markas pusat dan di sini K bilang kalau Doi mau pensiun dari pekerjaan Intel ini karena udah trauma sama banyak hal dan kena mental habis masuk lambung kecoa. Jadinya dia minta si J buat ngapus ingatannya. Akhirnya bumi gak jadi dihanguskan, terus Agent K mendapatkan pujaan hatinya dan dokter forensik jadi partnernya Agent J. Dah tamat. Oh ya, di akhir film kita ditunjukin kalau ternyata galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lainnya itu berada dalam kelereng yang dimainin sama alien ini. Yang penasaran sama bentukan aliennya, ini wujudnya. Oke, segitu aja videonya. Semoga kalian enjoy dan terima kasih yang udah nonton. Peace.